Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas kita pada pagi hari ini dengan bersaat teduh di dalam doa pagi bersama Bapak Octavianus Eman. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur jikalau pada pagi ini bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum memulai doa pagi ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang senantiasa menaungi hidup kami. Pagi ini Tuhan memperkenankan kami bangun dari istirahat kami sepanjang malam. Sekarang kami akan memulai perjalanan hidup kami dengan doa pagi. Tolonglah kami ketika memuji Tuhan, ketika kami berdoa serta merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menjamah hati dan akal budi kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kiranya Tuhan juga boleh memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Judul perikop, angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sahabat, badai kehidupan akan selalu ada, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan.
Dari perikop yang kita baca, bahkan murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Kejadiannya juga dialami bersama dengan Tuhan Yesus, Sang Guru. Ada angin taufan yang sangat besar dan air ikut masuk ke dalam perahu. Tetapi akhirnya badai pun reda setelah Yesus bertindak. Adanya badai kehidupan mengajar kita untuk kita, iman kita semakin bertumbuh. Katakan ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Sahabat, adanya badai kehidupan tidaklah selamanya mempunyai makna yang negatif, tetapi mempunyai hal yang positif juga. Yaitu yang pertama, bagaimana hidup harus terus berkelanjutan. Sahabat, dalam menyikapi persoalan hidup, kadangkala kita mengalami jalan buntu. Kita diam di tempat, bahkan mundur teratur. Padahal hidup yang kita jalani adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan ingin agar kita tetap maju terus, tidak menyerah pada keadaan. Sahabat, manusia diberi akal budi sehingga bisa mencari jalan keluar. Kita ingat kisah Paulus di dalam 2 Korintus 6 ayat 5-10. Dikatakan dia sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang atau membela. Ketika dihormati dan dihina, ketika diumpat atau dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, sebagai orang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Sahabat, dalam berbagai situasi yang sulit yang dihadapi oleh Paulus tetap maju terus. Perjalanan misi sebanyak 3 kali menjadi bukti bahwa Paulus berhasil mengatasi berbagai kesulitan dan tetap fokus pada tujuannya. Bagaimana dengan kita? Maukah kita tetap maju terus walaupun ada badai kehidupan? Sahabat, melalui badai ini kita belajar dari persoalan hidup. Adanya persoalan hidup justru membuat kita semakin dewasa di dalam pertumbuhan iman. Adanya berbagai masalah yang kita hadapi, kita belajar menghadapinya. Dan disitulah kita dalam proses pembelajaran. Murid-murid Tuhan Yesus juga belajar dalam menghadapi badai yang menimpa perahu mereka. Dari 12 murid, ada 4 diantaranya adalah nelayan. Ada Simon Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, anak Zebedeus, ada Yohanes. Minimal keempat orang ini yang notabene nelayan tahu tentang seluk-beluk kelautan dan bagaimana menghadapi badai ombak laut yang besar. Apa yang harus diperbuat tentunya sudah diketahui. Tapi yang terjadi mungkin di luar batas kemampuan. Di saat itulah mereka harus belajar. Belajar bahwa dalam situasi seburuk apapun masih ada jalan keluar. Belajar tenang dalam menghadapi situasi yang buruk sekalipun. Kadangkala yang terjadi adalah bagaimana setiap kita sudah kalut duluan. Bingung mau bertindak apa. Pikiran kadang menjadi buntu. Sahabat, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita harus berpikir tenang dan mencari jalan keluar. Kita mulai bertindak dengan sikap bijaksana. Setelah masalah bisa diselesaikan, maka dari situ kita belajar langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Belajar dan belajar terus sehingga iman kita semakin bertumbuh. Sahabat, melalui badai kehidupan kita diajar untuk berserah total kepada Tuhan. Dikatakan ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sahabat, adanya badai kehidupan juga mengajar kita untuk berserah total hanya kepada Tuhan. Karena apa?
Karena kuasa Yesus jauh lebih besar dari apapun di dunia ini. Sahabat, jika permasalahan hidup mulai datang, ingatlah selalu bahwa kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar dan lebih dahsyat dari apapun juga. Tidak ada kuasa di dunia ini yang sanggup melebihi kuasanya. Kita lihat banyak mujizat yang sudah Ia kerjakan. Dan itu berlaku terus hingga sampai saat ini. Sejak zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, terbukti Allah sungguh dahsyat dan ajaib. Kuasa Yesus tetap ada lewat berbagai peristiwa mujizat yang kita alami. Banyak mungkin orang-orang yang tidak kita kenal, atau bahkan juga mereka yang belum mengenal Kristus, turut andil dalam karya mujizat Kristus. Banyak pertolongan yang kita alami, tepat pada waktunya. Banyak doa yang sudah kita naikkan dan terkabul. Dan masih banyak lagi. Ini mengajarkan kepada kita bahwa mari kita tetap bersandar hanya kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa. Sahabat, dengan berserah total berarti apa? Dia selalu ada bersama dengan kita. Sahabat, jika permasalahan hidup harus kita hadapi, ingatlah selalu bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Jangan ragu untuk datang kepadanya. Allah yang kita kenal adalah Allah yang senantiasa menjaga umatnya. Sahabat mungkin masih ingat gambar jejak kaki di pasir yang terlihat hanya jejak sepasang kaki. Tetapi setelah diselidiki lebih dalam, jejak kaki tersebut ada yang dangkal, ada yang dalam. Kita bertanya, di mana Tuhan Yesus ketika kita sedang berjalan? Ternyata itulah jejak kaki Tuhan Yesus. Dia yang menggendong kita dalam menapaki kehidupan ini. Di dalam segala situasi, ingatlah selalu bahwa Ia ada bersama dengan kita. Para murid Tuhan Yesus yakin dan percaya bahwa Allah juga bersama dengan mereka. Kita pun patut percaya bahwa Allah juga bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Kiranya Allah sendiri yang menolong kita semua untuk senantiasa bersandar dan berharap kepadanya. Ingatlah selalu bahwa Dia terus ada bersama dengan kita, mendampingi kita, menolong kita, menguatkan kita, sehingga kita tetap tegar dalam menghadapi badai kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Ajar kami senantiasa untuk tetap bersandar dan beriman teguh hanya kepada Engkau. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama kami di dalam tiap permasalahan kehidupan, menguatkan dan menopang kami semua. Saat ini perkenankan kami memohon kemurahan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tolonglah bangsa kami ya Tuhan, khususnya pemilu 2024 yang sudah terlaksana. Kiranya bangsa kami kelak memiliki pemimpin yang takut akan Tuhan, bisa mengelola negara ini dengan baik dan bijaksana. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan. Pakailah gerejamu untuk menjadi berkat dan menghadirkan damai sejahtera surgawi bagi dunia ini. Secara khusus pakailah GKI Tumapel agar kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi Kota Malang melalui karya persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami. Tuhan, kami juga memohon untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit dan yang lanjut usia. Kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan bagi yang sakit. Berikan juga kesehatan yang baik bagi yang lanjut usia. Kuatkanlah iman mereka agar mereka selalu bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Ya Bapa, akhirnya kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kesehatan kami, pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami, dan juga pelayanan kami. Mohon Tuhan juga melimpahkan berkat rezeki untuk mencukupi semua kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.